Oke, baik kita lanjutkan. Pada sesi ini kita akan mulai meneruskan untuk pemodelan konstruksi baja warehouse ya, di mana sebelumnya kita sudah membuat ya struktur bawah mulai daripada bore pile, kemudian ada pile cap-nya dan ada kolom pedestal ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan coba memberikan lantai ya. Ini hanya sifat additional saja ya untuk bagian daripada struktur bagian bawah ya dari level 1 bangunan ya. Nah, di sini kita bikin seragam saja seperti ini. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk membuat model kolom ya. Nah, di sini kita akan menggunakan library ya, family yang sudah tersedia dari dari Revit ya. Jadi tinggal kita hanya mencari mana yang kita butuhkan ya, seperti itu. Nah, pertama kita akan memodelkan kolom ya. Di sini kolom, kita klik kolom, kemudian pilih vertical kolom, kita pilih dulu ini height ya, kemudian kita ke level 3 saja ya. Di level 3 posisi puncak daripada kolom kita, maka kita load family ya. Load family, kita klik US ya, kemudian structural column kita pilih steel, kemudian kita pilih white flange column ya. Nah, di sini kita akan menggunakan baja tipe dari bajanya adalah 460 kali 113. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Sebenarnya ini sudah ada specified types ya yang sudah disiapkan oleh library Revit ya, yang bisa kita pakai. Kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul di sini ya tipe yang sudah kita pilih tadi ya, dan dia akan masuk ke properties palette ya. Nah, kemudian kita tinggal posisikan di as kolom ya. Kita perkecil dulu skalanya. Nah, jadi nanti kita mengarahkannya flange-nya ke sumbu kuat ya. Jadi kita klik rotate saja di spasi ya, di spasi, klik spasi. Kemudian posisikan di pas di as kolom. Nah, kita akan lihat model 3D-nya. Nah, di sini terlihat ketika kita klik ternyata dia masih kolom ini berada di level 1 ya. Padahal level 1 itu sudah ada kolom pedestal. Berarti dia itu perlu kita angkat sedikit ya untuk posisinya, sehingga posisinya ini pas di permukaan pedestal, sehingga nanti bisa dipasang base plate ya. Nah, jadi di sini kita untuk menaikkan levelnya kita cukup di base offset ini kita ketik 1500, yaitu setinggi daripada pedestal ya. Kita apply. Oke, nah di sini dia sudah masuk ya teman-teman. Untuk kolom kita sudah berada di permukaan pedestal, jadi tidak masuk ke dalam pedestal lagi. Kemudian di sini kita juga bisa bisa kita copy juga ya untuk yang di yang posisi kolom ini ya ke bagian tepi yang sebelah pinggir ya, yang di sini kita taruh juga ya. Nah, jadi dia sudah muncul di kedua sisi ya, seperti ini. Kemudian kita akan menggambarkan beam rafter ya. Kita akan masuk ke posisi north ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, posisinya di sini kita perlu yang melintang ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan coba menggambarkan balok rafter ya. Sebelumnya kita lihat dulu rafter kita ini berada antara pada grid A ya, di grid A nanti sampai A1 dan sampai A5 ya. Ini harus kita perhatikan sebelum kita memodelkan. Nah, di sini kita akan coba menggambarkan beamnya atau rafternya. Jadi terlebih dahulu kita klik structure, kita pilih beam, kita load family lagi. Nah, kita pilih US ya, kemudian structural framing, kita pilih steel. Nah, dia juga tipenya sama ya, tetapi fungsinya untuk
balok atau rafter ya. Kita pilih yang white flange juga, kita pilih open. Nah, di sini kita akan menggunakan profil dengan dimensi 360 kali 91 ya. 360 kali 91. Nah, ini dia. Kita klik OK ya. Nah, oke, dia akan muncul di properties palette seperti ini ya. Nah, cara memodelkannya ya, di sini sudah kita pastikan gridnya di mana ya. Tadi kita di grid A, kemudian structural usage yang otomatis saja. Kemudian yang lainnya kita biarkan. Nah, caranya ada beberapa ya. Yang pertama adalah kita memodelkan langsung dari manual dari as ke as yang grid 5 ke as grid 3 yang di level 4 ya. Nah, kita klik seperti ini, kemudian yang di level 3 bisa kita klik seperti ini ya. Nah, ini sudah terbentuk balok rafternya ya, rafternya sudah terbentuk. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan fitur lain ya. Kita delete dulu, kita kembali ke tadi kita perlunya di level 3 ya, posisi ujungnya di level 3. Nah, di sini kita besarkan dulu penampangnya. Nah, oke, nah ini sudah terlihat ya. Nah, oke, kita perbesar sedikit lagi. Oke, baik. Nah, di sini kita akan coba membuat balok ya. Balok, tapi dia terlebih dahulu kita bikin datar ya, atau sudut 90. Nah, kita akan marking dia di pinggir profil baja yang kiri, dan kita klik di pinggir profil baja yang kanan ya. Nah, dia akan seperti ini ya. Kita akan lihat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di tampilan North, dia akan datar ya. Bagaimana cara memiringkannya? Kita akan kembali ke level 3. Nah, di sini kita akan melakukan pemotongan ya, kita slice ya. Nah, ini dia mirror ya, bukan mirror, kita break ya, atau split element atau SL ya. Kita klik ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita posisikan dia di bagian tengah. As bagian tengah dari dia di grid 3 ya. Pastikan dia di grid 3 ya. Jadi kita klik. Nah, kita escape dulu. Nah, dia sudah terpisah ya. Dia sudah terpisah. Kita kembali ke North ya. Nah, di sini kita dapat mengedit ya. Ini juga berlaku untuk pemodelan kuda-kuda supaya lebih mudah ya, dan tidak takut ketika gridnya nggak sesuai ya. Jadi kita bikin dulu horizontal, nanti baru kita angkat ya. Caranya gimana? Nah, di sini ada ketinggian elevasi ya. Kita mau menaikkan berapa? Jadi elevasi ini selisihnya kan 12.000 kurang 9.000, berarti 3.000. Jadi di sini kita ketik 3.000 ya. Nah, dia akan naik ya. Kemudian ini juga kita ketik 3.000. Nah, dia sudah langsung ke atas ya. Kalau kita lihat 3 dimensinya seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwasanya struktur baja itu ada yang namanya connection ya, atau konektor lah ibaratnya. Jadi dia perlu dihubungkan oleh elemen-elemen penghubung ya. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara pedestal dan kolom, kemudian dari kolom ke rafter, kemudian antar rafter dengan kondisi kemiringan tertentu ya, dan begitu juga di bagian kanan. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk melakukan pemasangan connection ya. Nah, di sini kalau di struktur baja kita akan pilih steel, kemudian kita cek terlebih dahulu dengan connection setting ini apakah template connection yang sudah ada di sini sudah tersedia ataupun sudah di add untuk bisa kita gunakan atau belum. Ya, kita klik. Nah, di sini sebelumnya dia seperti ini ya, teman-teman. Dia berada di bagian kiri ya. Jadi kalau kita remove ya. Jadi kalau seandainya dia belum muncul ya, biasanya bawaannya seperti ini ya. Nah, di sini kita tersedia beberapa connection ya di sini untuk penyambungan. Nah, di sini ada bisa kita pilih ya. Kalau untuk beam end to end dia ada beberapa tipe, ini sudah dijelaskan di sini fungsinya.
Kemudian untuk bin kolom ya, ini ada beberapa juga yang bisa kita pakai ya. Kemudian ada bracing ya, bracing ataupun pengaku ya, di sini sudah dikelompokkan ya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Nah, di sini untuk mempermudah kita, saya mau memasukkan terlebih dahulu yang semuanya saja. Kita klik all ya. Kalau tidak salah ini ada 100 lebih ya tipe sambungan dan modifikasinya ya. Kita add ya, kita add atau kita load connection ini untuk bisa kita pakai, terus kita pilih OK ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan connection itu untuk pekerjaan kita selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya kita akan menghubungkan yang namanya antara kolom dengan kolom pedestal dengan kolom baja profil ya. Langkahnya lah kita klik kedua kolom tersebut, pastikan sudah terpilih keduanya, kita pilih still, connection, kita pilih ke bawah ya, yaitu kita pilih base plate ya. Base plate ini ada beberapa tipe juga yang bisa kita sesuaikan ya. Kita klik, oke. Nah, di sini dia sudah muncul tipe base plate-nya. Nah, apakah tipe base plate hanya tipikal seperti ini saja? Apakah bisa kita edit ya? Nah, tentu saja bisa. Tapi sebelumnya untuk menampilkan model daripada connection, kita perlu pindah ke find ya. Soalnya kalau kita berada di coarse ya, dia nggak kelihatan. Ataupun kalau dia berada di medium juga tidak kelihatan. Jadi jangan mengira wah ini connectionnya rusak atau nggak bisa dipakai. Ya, padahal kita hanya perlu pindah ke find saja supaya dia bisa muncul ya, seperti itu. Kemudian di sebelah kiri juga kita tes lagi untuk melakukan hal yang sama ya. Kita klik dulu elemen yang kita hubungkan, pilih still, kita ulangi kayak tadi. Kita pilih base plate ya. Nah, seperti ini. Nah, base plate sendiri bisa diedit ya. Caranya adalah kita klik base plate-nya, kita edit type, kemudian kita pilih modify parameter ya. Tapi kita duplicate terlebih dahulu supaya tadi tidak mengganggu ya kalau kita ingin mengedit ya. Kita modify parameter. Nah, di sini parameter-parameter itu bisa kita modifikasi ya. Mulai daripada posisi daripada base plate layoutnya berapa, ya, thickness-nya berapa ya. Kemudian macam-macam ya, direction-nya kemana ya, dan sebagainya ya. Untuk flat corner-nya ada atau tidak ya. Nah, ini sudah bisa diatur semuanya ya. Oke, nah ini sementara kita pakai typical saja ya, kita lanjutkan ya. Nah, sini sudah selesai 2 buah sambungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pedestal dan kolom ya. Pedestal dan kolom tinggal kita klik rafter dan kolom ya. Rafter dan kolom. Nah, ini kan kita koneksikan. Caranya sama ya, kita klik, kemudian kita pilih still, kemudian connection, kemudian kita pilih knee ya. Berarti ya, jadi kita pilih yang knee of bolt ya, which hunch. Jadi ini yang akan kita pakai ya. Kita klik. Nah, ini dia sudah muncul ya, sudah muncul tipe daripada sambungan untuk kolom dengan rafter ya. Kemudian juga, nah kalau seandainya sudah ada satu tipikal yang kita buat, untuk kasus yang sama di tempat yang lain bisa kita modelkan secara cepat ya. Caranya adalah kita klik saja sambungannya, kemudian kita klik kanan, kita pilih propagate connection ya. Jadi connection yang sejenis dengan bentuk yang tipikal seperti ini bisa langsung di copy paste ke sisi yang sebelahnya. Nah, ini dia muncul tiba-tiba ya, karena polanya sama. Jadi si Revit itu bisa langsung mempropagate ya, atau mengcopy elemen tersebut ke sisi yang lain ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita akan menghubungkan antar rafter ya, kita klik keduanya rafter, kita pilih still, connection, kemudian kita pilih pack hunch ya. Oke, pack hunch. Oke, nah, dia sudah muncul. Nah, seperti ini. Oke, kita haluskan sedikit. Nah, jadi untuk posisi daripada si bagian daripada ujung rafter pun juga sudah selesai kita modelkan ya.
Demikian untuk pemodelan kolom dan rafter beserta dengan sambungannya.